Halo sobat-sobat Kepo Channel 2, Assalamualaikum. Kucing adalah binatang yang lucu dan menggemaskan, bukan? Tapi pernahkah terpikir oleh kita bahwa kucing bisa menjadi sumber pertengkaran juga? Miss Kepo mengalami, mempelajari dari beberapa sumber dan membagikannya untuk sobat-sobat semua. Masalahnya adalah ketika banyak orang-orang yang tidak punya kucing, tapi tiap hari disinggahi kucing untuk pup di situ atau buang kotoran. Dan membuat mereka harus membersihkan pup itu setiap hari. Ini dia yang bikin mereka kesal dan menuntut para pemilik kucing untuk bertanggung jawab. Masalahnya adalah bagaimana cara mempertanggungjawabkannya. Mengingat objek utama di sini adalah seekor kucing yang notabene adalah binatang yang tidak bisa dikenai sanksi dan dijerat hukum. Jadi minta pertanggungjawabannya seperti apa dan kemana? Minta si pemilik kucingnya untuk membereskan kotoran itu atau pup itu juga kayaknya nggak bisa ya. Apalagi kita nggak tahu kucing mana yang pup di situ. Akhirnya mereka minta pemilik-pemilik kucing mengkandangkan kucing-kucing mereka. Dan yang ekstrim adalah mereka kadang-kadang melakukan kekerasan untuk mengusir kucing-kucing yang berdatangan. Ada yang disemprot pakai spray, ada yang dipotong kaki atau tangannya, malah ada yang membunuh atau menembak mati. Apa harus seperti itu ya? Enggak kan? Oke, sampai sini kita bisa paham ya kekesalan mereka. Tapi sepertinya ada hal-hal lain juga yang harus diketahui lebih dulu. Yang pertama adalah bahwa tidak semua yang di rumahnya banyak kucing itu adalah pemilik kucing tersebut. Ada kucing-kucing yang singgah di rumah-rumah karena rumah itu nyaman atau karena ada sisa-sisa makanan. Kucing-kucing yang singgah itu ada yang kucing liar, ada kucing yang ada pemiliknya tapi betahnya di rumah orang tersebut. Ada juga kucing-kucing yang merupakan kucing buangan. Nah, otomatis nih si pemilik rumah kan tidak merasa harus merawatnya karena dia tidak merasa kucing-kucing itu adalah miliknya. Bahkan tidak terpikir untuk mengkandangkan apalagi memberi pendidikan toiletries. Lalu, untuk pemilik kucing yang sudah tahu rangkaian perawatan yang harus diterapkan pada kucing-kucingnya juga memiliki masalah, yaitu bahwa tidak semua kucing bisa dikandangkan. Untuk kucing-kucing jenis tertentu bisa, atau bayi-bayi kucing itu bisa langsung dikandangkan. Tapi bagaimana dengan kucing kampung? Secara gitu mereka berjiwa bebas, mana mau mereka dikandangin. Atau mungkin karena mereka memang tidak mampu, sering disinggahi kucing atau memiliki kucing, tapi mereka tidak mampu untuk merawatnya dengan sempurna. Ada uang lebih ya, lebih memilih dibelikan beras daripada beli kandang kucing atau beli pasir untuk pup mereka. Nah, setelah tahu hal-hal yang harus diketahui, jelas nggak akan ada titik temunya kan? So, Miss Kepo menyebut ini sebagai ujian persaudaraan. Bagaimana orang-orang akan bertindak dengan adanya ujian seperti ini? Apakah akan fokus pada kegiatan kucing dengan pupnya itu? Atau akan mengenyampingkan masalah itu dan lebih mengutamakan ukhuwahnya? Terus solusinya apa? Buat para pemilik rumah yang kerap didatangi kucing-kucing yang pup, ada beberapa tindakan yang bisa dilakukan untuk mengusir kucing. Yang pertama, halaman. Kita bersihkan pakai pewangi lantai untuk menghilangkan bau-bau kucing yang sengaja ditinggalkan sebagai jejak-jejak mereka. Kucing jantan menandai wilayah dengan mengencingi pagar, lantai, atau tanaman di halaman kita. Dan bau-bau khas yang mereka tebarkan itu otomatis akan jadi tempat nongkrong mereka nanti-nantinya. Makanya kita gunakan pewangi lantai yang menyengat atau bau yang tidak disukai kucing, agar kucing enggan untuk kembali. Berikutnya adalah pasang alat semprotan tanaman otomatis yang akan menyemprotkan air pada waktu-waktu tertentu. Itu tujuannya adalah untuk menakut-nakuti kucing, membuat kucing lebih berhati-hati dan kemungkinan besar tidak akan lagi datang ke halaman kita. Jangan ada lahan yang kosong. Kalaupun ada pot, tutup tanah di pot dengan batu-batu sehingga kucing tidak bisa pup di situ. Jangan suka ngasih makanan atau buang tulang-tulang ayam atau sisa makanan kita di halaman. Karena itu artinya mengundang mereka. Kalau mau, kasih makan mereka di jalan. Jadi kucing mengenal kita sebagai si pemberi makan di jalan. Yang terpenting adalah jangan melakukan tindakan kekerasan pada kucing.
Karena ada Undang-Undang Perlindungan Hewan, yaitu pasal 302 dan 540 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana seseorang yang menganiaya binatang bisa dipenjara 9 bulan atau denda maksimal Rp400.000. Oke, sekarang solusi buat para pemilik kucing, di mana para pemilik kucing bisa berlatih mengurung kucing di kamar khusus atau di rumah dan keluar pada waktu-waktu tertentu saja. Dan untuk kucing-kucing yang baru lahir itu bisa langsung dimasukkan ke kandang dan diberi edukasi toiletries. Solusi lain adalah adanya petugas khusus yang suka mengamankan kucing-kucing liar. Biasanya akan membawa kucing-kucing tersebut ke kantor sambil menunggu ada tidaknya konfirmasi dari pemilik, sambil menawarkan kepada komunitas-komunitas penyayang binatang untuk merawatnya. Begitu pula adanya rumah-rumah khusus yang bisa saja dibangun oleh warga, namun perlu pengelolaan yang sistematis dan pendanaan yang cukup. Wow, ternyata ya seekor kucing yang menggemoykan itu bisa membuat masalah yang serumit ini. Oke Sobat Skepo Channel 2, apapun peliharaan kita memang akan menimbulkan efek baik dan buruk. Sebisa mungkin kita antisipasi agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Oke, jangan lupa untuk terus manteng di Kepo Channel 2, yaitu channel yang membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan keseharian kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Kepo Channel.